Dari netralnews.com atau NNC mengucapkan terima kasih atas dukungan Bapak Ibu hadirin semua, terutama kepada para narasumber. Pertama, Ibu Marta Relita Sibarani, Koordinator Keteknikan dan Lingkungan Aneka EBT, mewakili Dirjen Energi Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian SDM, Bapak Dadan Kusdiana. Yang kedua, Bapak Daniel Purba, Senior Vice President Strategy and Investment, PT Pertamina Persero. Yang ketiga, Mbak Olivia Zalianti, selaku Public Figure. Yang keempat, Miss Dita, selaku Miss Grand Tourism tahun 2022. Kemudian Mr. Rifki Moors, selaku Mr. Grand Tourism 2022. Serta mitra kami PT Pertamina Geothermal Energy. Akhir kata, selamat mengikuti acara ini dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Sekian dan terima kasih. Silakan Mas Dudi. Terima kasih Pak Hotma. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Indonesia adalah negara yang sangat kaya, tidak hanya kaya akan budaya dan tradisi, negara tercinta kita juga sangat kaya akan hasil alam. Banyak kekayaan alam yang bisa dimanfaatkan oleh bangsa ini untuk keperluan di masa saat ini dan juga di masa datang. Salah satu kekayaan alam yang terkubur di Indonesia adalah sumber energi. Terdapat banyak sumber energi yang terpendam di bumi ini, seperti batu bara, minyak bumi, gas alam, dan juga biomasa. Energi-energi tersebut saat ini digunakan sebagai sumber energi utama oleh masyarakat, seperti transportasi, baik darat, laut, udara, pembangkit listrik, bahkan untuk urusan dapur untuk masak-memasak misalnya. Energi yang berasal dari fosil itu termasuk ke dalam energi tak terbarukan. Arti dari tak terbarukan adalah apabila energi tersebut habis, maka butuh waktu jutaan tahun untuk tergantikan dengan energi baru. Lantas bagaimana jika energi tak terbarukan sudah habis? Tentu kita tak perlu khawatir, masih banyak sumber energi lain. Bila ada energi tak terbarukan, ada pula yang namanya energi terbarukan. Nah, supaya besti-besti paham apa itu energi terbarukan, bersama kita sore hari ini hadir para narasumber yang memiliki kompetensi yang luar biasa di bidang energi terbarukan. Kita akan bahas energi terbarukan untuk siapa? Kamu perlu tahu. Dua narasumber kunci telah hadir bersama kita. Yang pertama, Ibu Marta Relita Sibarani. Beliau adalah Koordinator Keteknikan dan Lingkungan Aneka EBT, Direktorat Jenderal EBTKE, Kementerian SDM. Beliau menamatkan studi Geofisika dari Institut Teknologi Bandung tahun 93, serta Eksplorasi Geotermal atau Panas Bumi dari Universitas Indonesia pada tahun 2015. Beliau berkarir lama di lingkungan pertambangan dan energi di tahun 95 di Nusa Tenggara Barat sebelum hijrah ke Jakarta, dan sejak tahun 2016 menjadi salah satu pegawai di Kementerian SDM di Aneka EBT. Sebelumnya juga berkarir di Direktorat Panas Bumi di Jen EBTKE EBT. Kemudian narasumber yang kedua, ya ini juga salah satu yang punya kompetensi luar biasa di bidangnya, Pak Daniel Purba. Sejak tahun 2020 beliau menjabat Senior Vice President Strategy and Investment Pertamina Persero. Sebelum itu selama 2 tahun juga menjabat Senior Vice President Corporate Strategy Planning and Development, dan masih di Pertamina juga menjabat posisi Senior Vice President Corporate Strategic Growth pada Direktorat Planning, Investment, and Risk Management, serta pernah menjadi SVP Integrated Supply Chain antara tahun 2014 hingga 2017. Rekam jejak Pak Daniel juga cukup mumpuni karena beliau juga pernah menjadi komisaris di Pertamina EP Cepu, kemudian presiden komisaris di PT Trans Pacific Petrochemical Indotama, komisaris Pertamina EP, dan juga direktur sekaligus COO PT Badak NGL. Kemudian nanti akan ikut nimbrung bersama kita juga Mbak Olivia Zalianti, Nasib Kilmur, dan Mbak Dita Fatimadu Zahra. Demi menghemat waktu,
saya memberikan kesempatan kepada Ibu Lita terlebih dahulu untuk menyampaikan apa sebenarnya sih energi terbarukan dalam perspektif Kementerian SDM, apa manfaatnya dan bagaimana nih Bu kira-kira pengembangan energi terbarukan di Indonesia dan kaitan dengan roadmap-nya menuju 2060 dan kemungkinan kira-kira apa kendala yang dihadapi oleh pemerintah dan juga mungkin pelaku bisnis di sektor energi terbarukan untuk pengembangannya di Indonesia. Monggo Bu, waktu untuk Ibu 20 menit. Ya, terima kasih banyak Pak Dudi. Baik, di sini yang saya hormati, di sini ada Pak Daniel, kemudian tadi ada Pak Hotma ya, ada Pak Hotma Simatupang, dan juga yang saya hormati di sini ada yang sudah hadir ada Mbak Dita ya, terima kasih Mbak Dita, dan senang sekali Pak Dudi bisa ada di tempat di ruang Zoom ini, artinya memang ada perhatian ya Bapak ya Pak Dudi ya dari anak-anak muda di Indonesia. Baik Pak Dudi, saya izin untuk share aja Pak ya. Ya, silakan Bu. Bisa langsung turun naik. Baik, apakah sudah terlihat Bapak Ibu semua? Oh ya, saya lupa memberi sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semua, terutama salam sehat ya Bapak Ibu semua. Baik, di sini mohon izin mungkin penjelasan saya juga ada yang cukup teknis atau bagaimana, tidak apa-apa ya. Nanti kan kita bisa diskusi kembali. Baik. Nah, saya kasih judul pengembangan energi terbarukan Indonesia. Kita concernnya di energi terbarukan ya, Bapak Ibu ya, walaupun kami menyebut istilah kami EBTKE. Nah, kalau dilihat di ruang Zoom, saya menulis Lita nama panggilan saya EBTKE, Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi. Tetapi di sini fokus kita kepada energi terbarukan. Jadi, nah ini anak-anak muda yang zaman sekarang nih, saya nggak tahu mereka mengalami nggak dulu Pak Dudi ya. Jadi dulu kita Indonesia dikenal sebagai negara pengekspor minyak. Kita tuh kaya dengan minyak. Tetapi itu zaman dahulu sebelum 2008. Zaman dahulunya agak dekat ya. Jadi sebelumnya kita semua dikenal sebagai anggota OPEC karena kita penghasil minyak. Tetapi sejak 2008 kita nggak jadi penghasil, malah kita menjadi pengimpor minyak. Nah, dan sejak itulah kemudian terjadilah kondisi energi Indonesia yang semakin berpindah daripada pengekspor menjadi pengimpor ya, dan kemudian cadangan di Indonesia juga fosilnya semakin menurun. Nah, kemudian sebetulnya di Indonesia sudah dikembangkan energi terbarukan sejak tahun 90-an, tetapi belum begitu terdengar ya. Nah, kalau kita ngomong di Indonesia semakin dikembangkan, apalagi kalau kita ngomong dunia. Nah, kita kembali ke Indonesia. Jadi, kita kalau ngomong sebuah kondisi negara, pasti kita ngomong peraturan ya. Bapak Ibu semua, adik-adik ya, saya manggilnya adik-adik aja. Jadi untuk energi kita punya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi. Di situ ada tertulis, ada 5 energi baru, ada 6 energi terbarukan yang akan dikembangkan Indonesia. Nah, kondisi yang tadi saya sebutkan di atas menyebabkan memang kita harus sudah mulai untuk mengeksplor energi yang non-fosil ya, energi terbarukan. Nah, cukup mengenal saja istilahnya dahulu. Energi baru ada batu bara tercairkan, batu bara tergaskan, kemudian ada dalam bentuk gas metana batu bara. Nah, ada nuklir ya, kemudian ada hidrogen. Nah, itu semua energi baru. Kalau energi terbarukan, itu di sana ada panas bumi. Nah, Pak Daniel ini dari PGE nih. Kemudian, tapi Pak Daniel nggak mewakili PGE saja, Pak Daniel juga mewakili Pertamina. Kemudian ada energi air, energi bio, energi surya, angin, dan arus dan gelombang laut. Nah, kalau kita tadi dikatakan mengenai potensi ET Indonesia sangat besar. Jadi potensi ini kalau kita bilang energi surya ada di semua tempat. Tetapi yang membedakan adalah kualitasnya ya, ada yang cukup trik, ada yang masih bagus ya untuk dikembangkan. Kemudian hidro, seperti diketahui hidro nanti akan ada hubungan dengan sumber air ya. Kita kadang-kadang suka melihatnya sebagai sungai seperti itu ya. Kemudian ada bioenergi, artinya energinya didapat dari makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan ya, bioenergi ya. Kemudian ada dari bayu,
Tapi bioenergi juga kita membicarakan tentang waste energi dari seperti kotoran hewan ya, itu termasuk kelompok bioenergi. Kemudian bayu di sini angin sebetulnya ya. Jadi nah ini adik-adik familiar nggak dengan istilah bayu? Jadi nanti kalau ada istilah PLT bayu itu angin, dan B. Jadi nggak nyebutnya PLTA ya, karena A-nya udah dipakai oleh air. Jadi PLTB bayu, kemudian panas bumi dan energi laut. Nah ini total semua. Tapi kalau kita lihat sebelah kanan ya, di yang ada materi itu yang dikembangkan baru 5, lautnya belum dikembangkan. Jadi memang kita ngomong istilah dikembangkan adalah sudah komersil, ya, sudah komersil, sudah diperjualbelikan. Nah, kalau laut Indonesia sudah banyak yang litbang, tapi skalanya litbang, masih penelitian. Nah, jadi kalau di sini bisa dikatakan masih 0,3% potensi yang dikembangkan. Amat sangat kecil ya, sangat kecil sekali. Sedangkan energi baru itu belum dikembangkan, kecuali tadi yang gas metana ya, tetapi belum berproduksi. Nah, jadi di sini kalau kita ngomong potensi, batu bara kita potensinya amat sangat banyak ya. Tadi semua hampir ada hubungan dengan batu bara, terus kemudian nuklir juga kita punya potensi, baik dia uranium maupun thorium yang akan nanti dijadikan bahan utama, bahan bakarnya. Kemudian kita juga kalau ngomong hidrogen kalau adik-adik pernah ini ya mengalami di sekolah, misalnya elektrolisis dulu ya, dengan melakukan eksperimen elektrolisis maka menghasilkan hidrogen. Nah, jadi inilah potensi energi baru dan terbarukan Indonesia. Nah, kemudian kita kalau ngomong kembali lagi kepada pengembangan energi, maka selalu punya arahan ya, arahan. Nah, arahannya itu adalah PP, peraturan pemerintah. Jadi turunan daripada undang-undang yang tadi. Ada PP 79 2014, kita menyebutnya KEN, Kebijakan Energi Nasional. Nah, yang paling itu cukup panjang, Bapak Ibu ya, sampai 2050. Kita lihat yang dekat saja dulu. Jadi, kita punya target tahun 2025, kita menyebutnya bauran energi. Artinya semua energi digabung jadi satu, itu bauran energi. Yaitu pada tahun 2025, EBT itu target kita punya porsi 23%. Nah, itu ya. Jadi, kalau kita lihat di KEN tadi, nomor 1 memaksimalkan pemanfaatan energi terbarukan. Nah, kemudian minyak buminya diminimalkan. Nah, ini menjadi jelas sekali bahwa memang prioritasnya adalah mengembangkan EBT. Kemudian, bagaimana tentang realisasi? Nah, tadi 23% ya, 2025. Nah, 2021 itu masih 12,2. Masih 12,2. 2025, 23. Ini sekarang tinggal cara pandang nih. Kalau ada suka istilah memandang air di dalam gelas. Nah, ada yang memandang pesimis ya, masih sedikit. Misalnya kayak gini, 12,2 dengan 23, bolehlah kita nyebutnya 50% ke atas ya, 50 lah. Bisa kita bilang, baru 50, ada yang bilang sudah 50. Nah, kita mau bilang ini adalah sudah 50 ya, dan kita masih mau berusaha untuk bisa mencapai 23% di 2025. Kemudian ada lagi, jadi untuk arahan mengenai pengembangan energi terbarukan, itu ada lagi yang mendrive adalah komitmen Indonesia dalam penurunan emisi gas rumah kaca. Di sini kalau kita ngomong lingkungan ya, adik-adik semua ya. Jadi di sini ada urutan nih mengenai historinya. Histori paling awal adalah ketika ada COP ya. Ini COP ini adalah kegiatan tahunan mengenai climate ya, mengenai climate. Jadi di tahun 2015 Presiden kita membuat sebuah declare. Jadi kalau di COP ini kita semua setiap negara mendeklar. Nah, Indonesia mendeklar bahwa kita akan ikut terus serta di dalam penurunan emisi gas rumah kaca, itu adalah akan mengurangi 29% dengan kekuatan sendiri dan 40% dengan kekuatan internasional. Yang menjadi base adalah data 2010 ya, itu maksudnya kita akan menurunkan emisinya sekitar 29%. Nah, apa sih maksudnya 29%? Jadi semua yang kita lakukan ini adalah bertujuan untuk mengurangi suhu yang ada di dunia. Kita punya target menguranginya 2% ya, 1,5% dengan kekuatan sendiri ya. Jadi 1,5% kita harapkan kita bisa turunkan.
Kita sering mendengar ya terjadinya pencairan es. Nah, itu salah satu yang menunjukkan suhu dunia itu adalah semakin tinggi. Nah, ini yang menjadi tonggaknya 2015, sehingga kemudian di sebelah kanan itu ada tabel, itulah yang menceritakan bahwa kita mempunyai target. Seberapa banyak sih harus menurunkannya? Nah, kalau kita lihat di sini, energi itu nomor satu kehutanan, yang harus mempunyai gerakan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Energi nomor 2, ya, hampir 50% energi yang akan berkontribusi. Nah, energi itu yang ada banyak nih adik-adik semua cara untuk kita menurunkan emisi gas rumah kaca. Yang paling besar 50%-nya adalah mengembangkan energi terbarukan. Jadi ketika kita mengembangkan energi terbarukan, kita langsung bisa menghitung menjadi sebuah angka yang mempunyai arti, oh terjadi penurunan sekian ya. Nah, kemudian ini ada lagi 2021 ya, banyak sekali event di mana transisi energi menjadi sebuah gerakan bersama dunia ya, dan kemudian bahkan di akhir tahun yang lalu ada COP yang ke-2026 muncullah istilah baru, yaitu NZE, Net Zero Emission. Nah, apakah itu ya? Nah, jadi untuk saya tadi ngomongin beberapa kegiatan, ini ada sebuah rencana jangka sampai 2030. Nah, adik-adik semua mungkin harus mengenal sebuah istilah namanya RUPTL, Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik. Jadi kalau tadi kita ngomong mengenai kebijakan energi nasional, itu akan ada dua sisi, yaitu listrik dan bahan bakar. Nah, kalau kita ngomongin listrik, maka kita ngomongnya PLN ya, PLN. Nah, di Indonesia PLN adalah sebagai satu-satunya identitas yang mengelola listrik di Indonesia. Nah, PLN itu selalu mempunyai planning kita ya, planningnya mereka untuk penyediaan tenaga listrik itu disebut RUPTL. Nah, RUPTL yang dibuat selama setiap 10 tahun, ini RUPTL yang terbaru 2021-2030, kita menyebutnya Green RUPTL. Jadi PLN sendiri sudah mempunyai komitmen untuk membangun energi terbarukan ya. Dan ini kalau kita lihat ada hampir 52% yang akan dibangun new ini ya. Ini semua adalah new pembangkit baru yang akan dibangun oleh PLN dan rekan kerjasamanya. Itu ada sampai 20,9 giga untuk energi terbarukan. Merata di seluruh Indonesia. Nah, itu jadi penyebab-penyebab yang sehingga memang semakin banyak kita memang harus sudah mulai segera untuk mengembangkan energi terbarukan. Dan sekarang kita punya istilah nih transisi energi ya. Jadi banyak istilah nih kalau kita. Jadi transisi energi itu adalah beralih dari energi fosil menjadi energi terbarukan. Banyak sekali pendorongnya ya. Seperti tadi adalah lingkungan, kemudian energi fosilnya yang juga semakin sedikit ya, dan yang lainnya adalah potensinya masih banyak tetapi belum dikembangkan. Nah, ini yang menjadi tren di tahun ini ya, selalu ada istilah G20. Jadi selama ini G20 mempunyai tiga fokus. Pertama kesehatan global, kedua transformasi ekonomi berbasis digital ya, dan kemudian transisi menuju energi yang berkelanjutan. Nah, jadi transisi energi ini sudah semakin menjadi sebuah topik yang harus kita sadari bersama, bahkan oleh anak-anak muda, karena kita sebagai pemakai. Lalu yang kedua adalah anak-anak muda yang nanti akan menjadi pemimpin ya di kemudian hari ya, jadi akan melanjutkan estafet. Dan kalau anak-anak muda mungkin ngomongnya sama pekerjaan ya, aduh saya nanti mau sekolah apa ya, kemudian saya akan kerja di mana. Nah, jadi kalau kita bisa lihat ya, kita bisa simpulkan ada 3 yang mendrive pengembangan energi terbarukan Indonesia. Yang tadi pertama adalah bauran energi ya, di mana 2025 kita punya target 23%. Kemudian yang kedua penurunan emisi gas rumah kaca, di mana kita nanti jadi emisi gas rumah kaca itu target milestone istilahnya adalah kapan sih menjadi waktu penentu itu 2030 yang pertama. Jadi kita harus tadi ya mengurangi yang CM1-nya ini adalah 314 juta ton. Jadi harus terjadilah pelakuan aksi sehingga kalau
dihitung bisa dinilai menjadi 314 juta ton. Kemudian yang jangka panjang yang tadi net zero emission 2060. Artinya net zero emission ya pada tahun 2060 Indonesia nggak ada lagi. Tidak ada lagi bahan bakar fosil, tidak ada lagi energi fosil ya. Tidak dari pembangkit nggak ada, dari bahan bakar nggak ada. Nah, ini banyak sekali nih net zero emission kalau kita poinkan. Hal-hal yang penting adalah PLTU akan kita matikan, istilahnya memang agak ini phasing out, akan kita matikan secara bertahap ya. Jadi sekarang pembangunan PLTU tidak boleh lagi yang baru, dan kemudian yang sudah ada itu akan secara bertahap akan ditutup seperti itu ya. Nah, artinya kalau ditutup kan harus kita mulai membangun yang energi terbarukan. Kemudian adalah teknologi-teknologi harus dimanfaatkan. Nah, nomor 4 kendaraan listrik ya. Kompor listrik sudah semakin terdengar ya. Kemudian, nah untuk mengatasi hal-hal yang kita tergantung kepada energi terbarukan ini, kita perlu mempunyai yang tadi ya, digital ya, adanya smart grid. Nah, ini mengenal saja dulu mengenai transisi energi 2060. Jadi, pemerintah sudah membuat KIKI yang menjadi penentu daripada keberhasilan net zero emission ya. Ada 2025, nanti 2030 ada, 2035, tiap 5 tahun lah kita bikin milestone sampai nanti ke 2060 ya. Jadi tidak ada lagi pembangkit fosil, tidak lagi ada bahan bakar fosil ya. Nah, kemudian ini kita Bapak Ibu ngomongnya kita banyak agak khusus di pembangkitan ya, di pembangkitan. Jadi ini kalau kita ngomong pembangkitan, maka kita sudah bikinkan juga nih sebuah rencana ya yang sudah cukup tertulis. Jadi untuk NCT ini rencana akan dijadikan sebuah aturan, sebuah kondisi kebijakan, tetapi semua masih menuju ke sana. Nah ini posisi yang update saat ini ya. Kalau kita lihat adik-adik semua, ini ada warnanya nih. Pembangkit EBT mana yang akan dikembangkan? Nah kita langsung lihat warnanya kuning. Coba kita lihat kuning itu apa? Kuning itu adalah solar, kuning itu adalah surya. Jadi kita akan membangun banyak sekali pembangkit energi surya, ya. Kita lihat pink nuklir. Nah, ternyata Indonesia mau bangun nuklir nih. Nuklirnya kapan? Oh, masih lama ya. 2049 karena memang sesuai dengan yang ada kebijakan di kebijakan energi, nuklirnya itu adalah posisi terakhir ya, ketika kita sudah mengembangkan banyak potensi energi terbarukan. Nah ini nanti ini silakan dibagi oleh panitia, adik-adik semua untuk bisa menjadi pembelajaran. Jadi di sini ininya ya, oke saya agak cukup gerak cepat. Kemudian di dunia nih kita ngomong, ini ada gambar nih cakep sekali ya, gambarnya cakep sekali. Ini ada sebuah, ini sepertinya ini ya kondisinya hijau. Nah tapi di situ energi anginnya betul-betul ya. Nah ini mungkin bisa nanti kita usulkan adanya solar ya. Jadi energi surya, energi angin. Jadi semakin berkembang pengembangannya, dan teknologi juga semakin berkembang. Begitu juga dengan di Indonesia. Nah hal yang perlu lagi diperhatikan adalah harga yang semakin murah. Harga yang semakin murah di sini dikatakan bahwa penurunannya cukup signifikan nih. Energi surya terlebih lagi. Cukup signifikan sekali ya. Jadi semua energi karena teknologi semakin mature ya istilahnya, semakin murah. Nah, ini bahkan di beberapa kondisi energi surya itu lebih murah daripada PLTU. Hebat ya. Jadi tetapi itu energi suryanya dengan kondisi tertentu. Misalnya kapasitasnya hitungan giga. Dan kemudian di sini pembandingnya adalah PLTU. Nah, dari tadi mohon maaf saya tadi ngomongnya megawatt, gigawatt ya. Nah, semoga adik-adik bisa paham nih. Ini Bu Lita ngomongin apa sih gigawatt nih? Gigawatt itu adalah 1000 megawatt. 1 gigawatt 1000 megawatt. 1 megawatt 1000 kilowatt. 1 kilowatt 1000 watt. Nah, itu bisa kita lihat kayak gini. Kita coba lihat pemakaian di rumah kita. Nah, coba apakah adik-adik memperhatikan rumahnya itu mempunyai langganan PLN berapa sih dayanya gitu ya. Nah, kalau kayak saya dayanya 3.500. Artinya 3,5 kilowatt.
Jadi tadi ya, kebayang ya. Jadi kalau kita ngomongin skala giga itu skala yang besar sekali. Ya, dan kemudian kalau kita bisa membayangkan, ini ada surya nih ya. Surya itu 1 megawatt membutuhkan lahan 1 hektar ya. Jadi bisa kebayang perlunya nih kayak gini nih. Gede sekali ya, membutuhkan lahan. Nah, jadi mohon maaf adik-adik, saya tadi ngomongnya banyak ini. Semoga masih bisa mengikuti ya. Kalau ngomongin megawatt, ini apa maksudnya? Gigawatt apa maksudnya ya? Nah, seperti yang tadi itu PLN ya, membangun di Indonesia. Nah, kita lanjut. Jadi memang dengan kondisi-kondisi yang semakin menarik itu, Indonesia memang sudah harus mengembangkan EBT-nya. Nah, beberapa percepatan yang dilakukan ya adalah peraturan. Peraturan harus ditegakkan supaya ada kepastian hukum. Kemudian kalau kita ngomong bahan bakar nabati, itu kita ngomong sering ya kalau menyadari yang pakai solar ya, sudah ada blending ya dengan solar dan dengan bahan bakar nabati. Kemudian dibutuhkanlah supaya investasi menarik, maka dibutuhkan bantuan pemerintah untuk pendanaan. Kemudian harus ada kemudahan perizinan sama mendorong demand, mendorong adanya permintaan yang banyak ya. Permintaan yang banyak itu misalnya kayak tadi RUPTL. Jadi ada permintaan nih, sudah ada planning bahwa memang kita harus membangun pembangkit-pembangkit energi terbarukan. Nah, Ibu Lita, waktunya 2 menit lagi, Bu. Oke, baik, makasih. Nah, ini informasi saja bahwa dengan adanya pengembangan EBT itu tenaga kerja makin dibutuhkan. Nah, kemudian kalau bisa di sini kalau kita perhatikan sudah semakin startup juga sudah banyak masuk ke EBT. Ya, adik-adik semua ya, startup. Memang yang paling banyak adalah PLTS atap. Oke, nanti sebentar sedikit saya ini. Nah, untuk pengembangan target yang tersebut bisa diperkembang, maka perlu sekali dukungan semua pihak ya. Nah, memang yang menarik itu kita kalau ini ada tantangan dan ininya, yang paling menarik memang kita kalau ngomong PLTS atap nih, ini saya harapkan ini kita ngomongnya nggak ngomong sesuatu yang jauh, sesuatu yang sangat dekat sekali. Ini bahkan kita semua bisa ikut terlibat. Jadi dengan adanya Permen 26, Bapak Ibu semua, adik-adik, itu kita semua bisa memasang PLTS atap di rumah kita. PLTS di rumah kita sebutnya PLTS atap. Baik ditaruh di atap rumah kita maupun di dinding rumah kita. Ini ambil contoh di gedung ESDM. Ini di atas ya, ada ya. Nah, jadi itu dipasang. Bisa. Jadi kita semua dengan kita memasang PLTS atap ini kita ikut terlibat semua yang tadi, supaya Indonesia bisa mengejar bauran, supaya kita terlibat dalam penurunan emisi gas rumah kaca, semua terlibat. Nah, jadi kita semua bisa memasang di sini. Nah, ini contohnya nih pelanggannya di rumah tangga, banyak pelanggan rumah tangga. Jadi ini rumah tangga sudah banyak yang masang, ini potensi, dan yang sudah masang ini kita bisa lihat di Indonesia sudah di kondisi posisi bulan April sudah ada 5.000 pelanggan yang memasang PLTS atap di tempatnya masing-masing. Nah, ini kalau kita lihat nih, rumah tangga paling gede. Jadi, sudah ada 4.377 pelanggan PLN yang memasang PLTS atap di tempatnya untuk digunakan sendiri. Nah, ini posisinya amat sangat menarik, yaitu ketika kita memasang, maka listrik di tempat kita akan menggunakan listrik dari PLTS dulu. Tapi karena PLTS itu tergantung cuaca, bisa terjadi ya lagi. Walaupun jam 12 tiba-tiba ada awan nih, hilang ya energinya. Maka ketika kita tidak ada energi sumber dari PLTS kita, maka kita menggunakan dari PLN. Jadi di sini kita tetap menggunakan 2 sumber energi. Nah, yang kita pakai dari PLTS atap kita akan menjadi pengurang daripada tagihan kita di bulan depannya. Nah, itu yang menarik sekali PLTS atap ini, makanya tadi startup-nya udah banyak. Sudah banyak startup-nya yang PLTS atap ini. Dan jadi ini adalah memang PLTS atap ini hal yang paling dekat dengan kita semua ya. Jadi di sini kalau kita bilang di sini banyak sekali pihak-pihak yang mengembangkan, tetapi kita sebagai pengguna bisa mulai dari diri kita sendiri. Nah, memang yang paling penting kalau kita lihat sebetulnya banyak yang belum kenal dengan EBT, banyak sekali. Jadi memang perlu sekali hal-hal seperti ini Pak Dudi, paling nggak mengenalkan dan juga dengan sosialisasi yang semakin insentif ya, intensif, maka Indonesia semakin mengenal energi terbarukan. Ya, baik Pak Dudi, saya cukupkan dahulu.
nanti bisa kita diskusi kembali. Terima kasih Pak Dudi. Terima kasih Bu Lita, luar biasa sekali ini kalau bahasa teman-teman wartawan itu banyak dagingnya nih Bu, banyak informasi yang sangat luar biasa dari Bu Lita tadi, mungkin juga bermanfaat bagi teman-teman remaja dan pemuda juga, mungkin ada mahasiswa yang bergabung pada forum sore hari ini. Dapat saya simpulkan dari yang disampaikan oleh Bu Lita tadi bahwa Indonesia kini sudah masuk ke era transisi energi saat mana energi fosil sudah berkurang cadangannya, bahkan produksi saat ini turun drastis dari 1,7 juta barel per hari di tahun 70-an, bahkan sampai tahun 90-an masih 1,3. Saat ini untuk mencapai 700.000 barel per hari pun perlu effort yang luar biasa ya Bu ya. Nah saat ini andalan kita adalah EBT, dan tadi sudah disebutkan oleh Ibu Dita dengan gamblang bahwa potensi EBT Indonesia mencapai 3.295 gigawatt dan sangat luar biasa. Bagaimana roadmap yang disiapkan oleh Kementerian SDM untuk pengembangan EBT menuju 2060 juga cukup bagus, termasuk juga perlu support dari berbagai pemangku kepentingan, pemerintah dan juga pelaku usaha untuk mendorong pengembangan EBT ini makin masif. Menarik sekali, dan ada banyak pertanyaan ini untuk Bu Lita dari teman-teman di kolom chat. Nanti kita akan sampaikan pertanyaan untuk Ibu, tapi sebelum itu kita akan masuk ke narasumber berikutnya yang juga tidak kalah memberikan informasi cukup dalam tentang pengembangan energi terbarukan di PT Pertamina Persero, yaitu Pak Daniel nih. Pak Daniel, bagaimana ini upaya yang dilakukan oleh Pertamina melalui mungkin PT Pertamina Power Indonesia ya Pak ya untuk pengembangan energi terbarukan, karena anak usaha yang lain lebih fokus pada sektor hulu maupun di hilir migas ya Pak ya. Silakan Pak Daniel, waktu 20 menit untuk Bapak. Baik Pak Kang Dudi aja manggilnya lebih enak ya. Selamat sore teman-teman semuanya. Tadi Kalita yang saya hormati panggil kakak aja ya, Kalita Sibarani. Jadi kebetulan sama-sama dari Sumatera Utara nih saya nih. Gara-gara Pak Hotma Simatupang ya pemimpin redaksinya sehingga diundang orang Batak semua. Nggak bermaksud salah. Tapi tadi menarik sekali ya. Tadi saya kira Kalita udah bicara panjang lebar. Apa itu energi baru, apa itu energi terbarukan, gitu ya. Potensi di Indonesia sangat besar. Dalam kesempatan ini saya memang tidak menyajikan slide ya, tapi mungkin saya mau cerita dua hal saja. Apa kaitannya dengan energi terbarukan dan climate change, gitu ya, perubahan cuaca. Jadi begini, semua teman-teman yang hadir ya, yang ikutan ngobrol sore hari ini. Tadi saya lihat di chat pertanyaannya udah luar biasa, membabi buta dan sangat berkualitas. Jadi saya sangat exciting sekali waktu baca pertanyaannya. Ini Kalita, diskusi kita kali ini seru banget nih kayaknya ya. Jadi saya nggak akan mengambil waktu berlama-lama. Saya cuma mau cerita begini. Perubahan cuaca ya yang sekarang ini sudah terjadi, ini sangat krusial gitu ya, sangat penting sekali untuk dikelola dan menjadi tanggung jawab oleh seluruh isi bumi ini gitu. Karena apa? Karena ini akan sangat berdampak sekali terhadap kehidupan manusia gitu ya, dan juga seluruh makhluk hidup lah ya di muka bumi ini dalam waktu 10, 20, 30, bahkan 100 tahun ke depan. Ya. Ini ngomongnya kok jauh-jauh banget sih gitu ya, kayaknya nggak kekinian gitu ya. Sebetulnya kita udah mengalami nih sekarang ini. Ya, kita mungkin nggak terlalu berdampak ya, terganggunya kehidupan kita karena adanya perubahan cuaca di dunia gitu. Sekarang aja mungkin kita udah terasa ya, ini udah bulan April, Mei, Juni, udah mau Juli, kayaknya hujannya kok nggak berhenti-berhenti ya dari Januari, Desember gitu ya. Kita udah kebingungan nih gitu, biasanya udah musim panas, ini kok nggak panas-panas ya, masih hujan turun tiba-tiba mendadak gitu ya. Dampaknya apa? Ya akhirnya banyak yang sekarang sakit gitu ya, gangguan kesehatan gitu.
Jadi ini kita yang di 2 musim aja udah terganggu. Apalagi yang di 4 musim. Oke ya. Oh oke, kalau cuaca mah gampang lah. Kalau kedinginan tinggal pakai jaket, hujan pakai payung, gitu ya. Kalau pilek makan obat, gitu ya. Nggak sesederhana itu, gitu ya. Jadi dalam pola supply chain besar dunia, gitu ya, untuk kegiatan logistik, penyediaan pangan, penyediaan energi, gitu ya, dalam orang bertransportasi, itu ada yang namanya seasonality, gitu ya, ada musiman, gitu. Nah sekarang musiman ini nggak bisa diprediksi, gitu. Dalam operasional sehari-hari bisnis pun ini juga banyak orang tuh menggantungkan atau mengatur bisnisnya, gitu ya, supply-nya, supply pasokannya itu mengantisipasi cuaca, season, gitu. Nah sekarang ini seasonnya itu udah nggak terprediksi sehingga yang tadinya rencananya nggak diproduksikan, tiba-tiba cuacanya membutuhkan, begitu ya. Yang tadinya direncanakan diproduksikan, ternyata nggak dibutuhkan. Jadi, nah ini sudah mengganggu istilahnya itu ya, tatanan supply demand dunia ini sangat besar terganggunya, gitu. Sehingga terjadilah krisis-krisis energi di sana sini. Gitu. Itu banyak itu tergantung disebabkan karena prediksi-prediksi supply demand yang bergeser karena pola cuaca yang tidak normal lagi, gitu. Nah, ini sangat mengganggu nih masa depan ya kehidupan terutama generasi muda yang sekarang yang usianya mungkin masih 40-50 tahun lagi, gitu ya. Itu nanti akan sangat ini sekali akan sangat berdampak. Nah, untuk mengelola itu disepakatilah, gitu ya, oleh seluruh pemimpin dunia, kita kelola suhu bumi ini maksimum meningkat 1,5 derajat, gitu, di tahun 2030. Nah, bagaimana caranya supaya suhu ini tidak meningkat lebih dari 1,5 derajat, gitu? Salah satunya adalah dengan menggunakan energi-energi yang tidak menghasilkan gas rumah kaca, gitu. Nah, energi-energi apakah itu? Yaitu ada energi yang low carbon, ya, atau energi-energi juga yang sifatnya green, gitu ya. Dan itu adalah yang terbarukan. Jadi kaitannya ke sana gitu dengan masa depan kehidupan di planet bumi ini, gitu ya. Jadi itu sangat penting sekali. Kita sendiri mungkin yang hidup di kota-kota besar, gitu ya, polusi yang udah semakin terus meningkat, ini sangat terganggu ya, gitu ya. Jadi ini simple aja gitu masalah-masalah lingkungan. Nah, kedua transisi energi. Kemudian muncullah istilah transisi energi. Apa itu transisi energi? Tadi itu gitu, yang berubah dari energi yang high carbon, ya, energi karbon, gitu ya, menuju energi-energi yang low carbon, gitu. Nah, dalam sehari-harinya apa? Yang selama ini kita pakai minyak dan gas, gitu ya. Pakai LPG di dapur, gitu ya. Pakai minyak untuk bahan bakar transportasi, untuk motor, untuk mobil, untuk truk, gitu ya. Untuk bus, untuk pesawat. Nah, ini ke depan, gitu ya, energi-energi karbon yang digunakan ini akan bertransisi gitu secara perlahan-lahan menggunakan energi terbarukan dan energi baru, gitu. Nah, ini yang sekarang ini yang kita sekarang sedang kampanyekan ya, Kalita ya, supaya di Indonesia ini makin terus meningkat pemanfaatan penggunaan energi baru terbarukan. Tentunya banyak aspek ya, banyak aspek. Tadi juga ada yang nyinggung mengenai startup-nya, gitu ya, mengenai digitalisasinya. Nah, itu semua ekosistemnya lah, gitu ya, supaya energi transisi ini bisa berjalan dengan baik. Di negara-negara maju, negara-negara Eropa, Amerika, gitu ya, mereka di Eropa terutama ini sudah mulai cukup ramai ya, mulai tinggi penggunaan energi-energi terbarukan. Beberapa negara bahkan sudah mendeklarasikan nggak ada lagi tuh mobil-mobil yang pakai bahan bakar minyak, gitu, di tahun 2030, 2040.
Udah nggak boleh lagi mobil-mobil baru yang dijual yang menggunakan bahan bakar minyak. Itu udah ada tuh yang diumumkan negara-negara tertentu. Nah, itu semuanya adalah tujuannya supaya kualitas lingkungan di bumi ini itu bisa tetap baik, tetap sehat, gitu ya, sehingga cuaca tidak berubah drastis, gitu, sehingga kehidupan manusia bisa lebih nyaman. Nah, disitulah mulai berkembang sekarang teknologi-teknologi, gitu ya, untuk menciptakan energi-energi baru, energi terbarukan. Itu semua berkembang dengan pesat, gitu. Memang sekarang masih mahal. Ya, ada beberapa juga teknologi yang lebih murah, sudah lebih murah tadi sudah disampaikan ya oleh Kalita ya, sudah lebih murah dari bahan bakar fosil yang ada sekarang. Dan ke depan mungkin akan terus berkembang supaya ini bisa lebih murah lagi, gitu. Nah, ini yang kita ingin kampanyekan dari sekarang supaya ada pemahaman. Nah, terus Pertamina ngapain dong, gitu ya? Nanti ngapain lagi tuh pompa bensinnya nggak jualan bensin lagi dong, gitu ya? Kan semua udah pakai motor listrik, gitu. Terus nanti Pertamina tutup dong, kan gitu ya? Gitu. Nah, ini kita sekarang ini juga kita udah siap-siap nih, gitu. Kalau konsumen nanti akan mulai konsumennya mengkonsumsi produk-produk energi baru terbarukan. Yang salah satu tadi sudah sempat disampaikan geotermal, panas bumi, gitu ya. Sekarang ini di Indonesia ini boleh dikatakan Pertamina itu 80% lebih yang mengoperasikan lapangan-lapangan atau aset ya baik dioperasikan sendiri maupun joint operasi gitu di Indonesia ini. Potensinya masih gede banget, gitu kan. Tadi disampaikan baru 0,3% gitu ya, masih ada 99% nih yang belum kita manfaatkan kan gitu ya. Nah, itulah opportunity yang Pertamina dari sekarang sudah mulai melakukan gitu ya. Kita sudah melakukan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya. Untuk apa gitu? Ini Pertamina ngapain sih kok malah pakai tenaga surya, pakai solar panel begitu ya. Nah, ini sekarang ini kita juga ingin menjadi suatu perusahaan perusahaan hijau gitu ya, green corporation gitu. Tidak mau lagi dikenal sebagai perusahaan yang memproduksi produk-produk yang mencemari lingkungan gitu ya. Sehingga kita udah mengarah nih ke green energy gitu. Kita udah melakukan PLTS ya, pembangkit tenaga surya. Di geotermal kita udah cukup lama ya, udah 30 tahun lebih. Kemudian kita juga sekarang sudah melakukan biofuel. Jadi dari sampah-sampah itu udah bisa kita kelola untuk memproduksi listrik begitu. Juga kita sudah melakukan beberapa hidrogen ya. Tahun depan kita akan mulai produksi hidrogen. Kemudian beberapa energi-energi lainnya juga yang kita sudah manfaatkan termasuk energi efisiensi. Gitu. Karena dari semua operasi-operasi Pertamina ya, dari pabrik-pabriknya, dari eksplorasi, produksi di lapangan, itu semuanya mengeluarkan emisi, gitu, mengeluarkan emisi yang meningkatkan polusi karbon begitu ya. Nah, sekarang ini kita tap gitu ya, kita nolkan supaya kita juga tidak ikut mencemari dari operasi kita yang ada sekarang ini. Nah, itulah kaitannya antara transisi energi dengan perubahan iklim dan kehidupan manusia gitu ya di planet bumi ini gitu ya dalam 30, 40, 50 bahkan 100 tahun ke depan. Gitu, sehingga kita Pertamina tentunya sekarang mengembangkan portofolio bisnis lah bahasanya gitu ya. Dari sekarang kita masih 1-2%, itu di tahun 2030 itu kita targetkan sudah 17%. Jadi kita akan meningkat sebesar 15 kali lagi gitu ya, 15% lagi gitu atau 15 kali dari yang sekarang dalam era waktu 10 tahun ke depan. Nah, inilah yang sekarang kita lakukan investasi gitu ya, pembangunan biorefinery gitu, teknologi carbon capture juga kita lakukan. Jadi karbon-karbon yang diproduksikan gitu ya oleh industri tambang, oleh industri listrik, gitu, itu karbon-karbon yang selama ini dilepas ke udara, itu ke depan ini nanti itu karbonnya itu kita suntik lagi ke perut bumi, gitu. Jadi carbon storage, jadi supaya tidak
mengotori lingkungan gitu ya, sehingga juga tidak berdampak kepada gas rumah kaca. Nah, jadi itulah semua yang kita lakukan begitu ya, supaya kualitas planet kita ini gitu ya ke depan itu tidak semakin memburuk gitu. Dan ini juga sekarang masih terus ya, kalau teman-teman baca komitmen-komitmen semua negara-negara, perusahaan-perusahaan, industri-industri, ini semuanya bicara gas rumah kaca, gas rumah kaca, gas rumah kaca. Ujung-ujungnya tuh ke sana gitu, akan berdampak ke kehidupan kita sehari-hari. Itu mungkin tambahan dari saya, mudah-mudahan memberikan pencerahan untuk nanti kita mungkin diskusi lebih lanjut yang akan lebih seru lagi nih, Kang Dudi. Saya kembalikan ke Kang Dudi ini. Baik, terima kasih Pak Daniel. Luar biasa sekali nih paparan dari Pak Daniel tanpa melihat teks, tapi dengan ya pengalaman beliau yang lebih dari 32 tahun di industri migas nih, tadi sudah tersampaikan pesan-pesan bagi generasi muda ya Pak ya. Tadi seperti juga Ibu Lita, bagaimana peran generasi muda, anak-anak milenial kita ini untuk menyongsong era transisi energi menuju energi baru dan terbarukan. Nah, sebelum kita menyampaikan banyak pertanyaan nih untuk Bu Lita dan juga Pak Daniel nih Pak. Ini kita minta tanggapan dulu dari Mbak Dita, silakan Mbak Dita. Oke, baik, terima kasih sebelumnya untuk kesempatannya, luar biasa sekali. Suatu kehormatan juga ya bagi kita bisa jadi partisipasi langsung, dalam webinar kali ini, dan kita juga bisa mewakili dari Gen Z nih, generasi Z ya, untuk pengetahuan mengenai pengembangan energi terbarukan ini yang tentu masih perlu banyak sosialisasi kita rasa, apalagi untuk kita pribadi juga masih terhitung sekitar 2 atau 3 tahun terakhir lah baru mengetahui mengenai tentang pengembangan energi terbarukan ini. Tapi dari penjelasan yang tadi akhirnya telah kita dengarkan, ini sangat menarik, tapi jadi menimbulkan beberapa pertanyaan juga untuk kita. Karena kan kita yakin, iya, boleh kalian sekalian diskusi gitu ya. Karena kita yakin kan dalam pengembangan energi terbarukan ini tentu memerlukan teknologi yang lebih baik lagi gitu ya. Kecanggihan teknologi diperlukan gitu, dan pengembangan teknologi semakin tinggi gitu, dan pasti juga biayanya akan semakin tinggi. Tadi juga sudah disinggung bahwa memang saat ini, maaf kalau misalnya agak sedikit basic ya di sini, disinggung bahwa saat ini pun biaya-biaya yang diperlukan untuk pengembangan energi terbarukan ini juga terhitung mahal. Tapi bagaimana nih solusi dari pemerintah Indonesia sendiri untuk bisa berkomitmen dalam pengembangan energi terbarukan ini, dan bagaimana sosialisasi yang diperlukan kepada anak muda, apalagi Dita sebagai perwakilan nih dari generasi muda gitu. Bagaimana caranya untuk bisa ikut nih membantu dalam pengembangan energi terbarukan sendiri, karena pada dasarnya kita sebagai anak muda Gen Z sekarang, apalagi dari peralihan ya ini after the COVID-19, terus kita dituntut untuk penggunaan teknologi yang of course pasti penggunaan energi tak terbarukannya masih diperlukan kemarin-kemarin gitu ya. Dan kemarin juga sempat, itu pertanyaan yang pertama, bagaimana tuh dalam pengembangan komitmennya sendiri kepada Gen Z-nya, bagaimana sosialisasinya. Yang kedua, mengingat kemarin Dita juga sempat tahu ya kalau Indonesia juga salah satu yang ikut berpartisipasi dalam forum COP26 nih, di mana kita mau stop penggunaan batu bara, tapi akhir dari diskusinya kita tidak nge-stop kan ya, tidak stop secara maksimal, tapi kita stop penggunaan batu bara secara perlahan. Apakah di sini akhirnya ada pembatasan yang dibuat kebijakan oleh pemerintah dalam penggunaan batu bara sendiri dan dialihkan ke energi terbarukan ini? Dan bagaimana tuh pengalihannya? Apakah secara paksa? Karena kan kalau misalnya secara paksa akan sangat sulit ya. Apalagi masih banyak nih sebenarnya daerah-daerah yang kebetulan belum tersalurkan energi listriknya dengan baik. Terus solusinya bagaimana?
untuk mengantisipasinya gitu. Yang ada nanti dengan kehadiran energi terbarukan, apakah akan mempersulit masyarakat atau tidak seperti itu, Kak. Dan satu hal lagi, kalau misalnya berbicara mengenai energi terbarukan, ini jadinya kita banyak kritis ya, berbicara mengenai energi terbarukan, apalagi salah satunya PLTP ya, energi terbarukan untuk panas bumi. Memang Indonesia sendiri kaya akan panas buminya, tapi ada satu daerah sendiri yang terhitung tidak punya panas bumi, seperti Kalimantan. Ya dong. Terus bagaimana solusinya dalam pengembangan PLTP sendiri untuk daerah Kalimantan ini, Pak? Itu sih yang mungkin nanti bisa mewakili audiens juga dalam pertanyaan-pertanyaan ini, karena ini juga masih hal baru untuk kita. Dan of course webinar kali ini juga bisa menjadi pembelajaran dan membuka edukasi kita lebih baik lagi seperti itu. Oke, baik Mbak Dita. Terima kasih perspektif dan juga mungkin tadi ada beberapa pertanyaan untuk dua narasumber kita, Ibu Lita dan juga Pak Daniel, yang nanti kita akan sampaikan juga, termasuk juga pertanyaan dari beberapa audiens. Selanjutnya pandangan dari Mas Rifki. Mas Rifki sudah join? Ya, sudah. Ini gimana nih perspektif? Jadi tadi saya dengar dari Ibu Lita tentang pengembangan EBT ini sudah berlangsung dari tahun 1990-an gitu. Tapi sempat tidak berjalan entah kenapa, dan banyak sekali orang-orang di Indonesia yang tidak paham tentang hal tersebut gitu. Dan sampai kapan sejauh ini Kementerian ESDM sudah meningkatkan porsi EBT dalam baruan energi. Itu satu. Dan kedua, apa yang bisa diharapkan dari kalangan milenial mengenai terkait EBT tersebut? Karena saya jujur belum lama mengetahui tentang hal ini gitu. Karena maraknya di Indonesia kan masih banyak orang yang menolak untuk tidak menggunakan minyak lagi nantinya, atau bahkan kesediaan pengganti minyak atau EBT itu juga dibilang cukup mahal ya, dari segi kendaraan, motor atau mobil seperti itu. Dan sejauh ini apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian SDM tentang peningkatan porsi EBT tersebut? Itu sih pertanyaan dari saya pribadi. Halo, apakah pertanyaan saya jelas? Terima kasih, Mas. Cukup jelas tadi bagaimana tentang komitmen dan juga apa yang diharapkan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian SDM terkait dari milenial untuk pengembangan energi terbarukan ya, Mas Rifki ya. Ya. Terima kasih Pak Dudi. Iya, sama-sama. Terima kasih, Mas Rifki. Mbak Olive sudah join belum? Panitia? Udah kok. Mbak Olive, silakan. Mbak Olive, pandangannya tentang energi terbarukan Indonesia menurut Mbak Olive. Di unmute. Suaranya Mas. Oke. Halo. Ya, Mbak. Sudah, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi di jalan ini, perjalanan dari Solo ke Jakarta, lagi di jalan tol. Jadi mohon izin kalau signalnya tiba-tiba sedikit, nanti balik lagi. Nah, ini diskusinya sangat menarik ya, karena bicara mengenai alam itu sesuatu yang benar-benar udah di depan mata gitu problem kita. Problem mengenai alam ini kan sudah di depan mata. Kalau memang dihitung jumlah penduduk bumi terus bertambah dengan isi alamnya tetap sama gitu. Jadi artinya kita tinggal semacam bom waktu gitu kalau saya lihat. Mungkin 50 tahun, 100 tahun mendatang orang-orang tuh bisa rebut-rebutan satu lembar daun saja hanya untuk menghasilkan oksigen gitu. Nah, jadi saya sangat concern sekali memang untuk diskusi-diskusi yang berkaitan dengan alam. Nah, terus terang kalau bicara tentang
terbarukan mungkin teknologinya ya, teknologi energi terbarukan itu sekarang ini kan tadi seperti yang kita dengarkan paparan dari pihak Pertamina juga SDM-nya sangat jelas sekali bahwa lagi transisi nih dari mulai bahan bakar yang dari fosil gitu, kemudian yang sekarang ini listrik ya gitu. Nah jadi mana untuk mengisi transisi ini kalau kita lebih ke concern gitu kan, karena kan nggak mungkin untuk merubah. Misalnya biasanya kita mobil pakai bensin, kemudian sekarang ini kan sebentar lagi mobil listrik gitu ya, tetapi untuk mengisi transisinya nih apa yang sudah saya lakukan gitu. Nah kalau saya pribadi ini di mobil saya juga ada satu teknologi alat yang untuk pembakarannya bagus, jadi nanti kalau diuji secara emisinya juga bisa mengurangi emisi ya, emisi gas buangnya gitu. Nah tapi kan kalau kita lihat dengan program pemerintah yang ke depan itu kan mobil-mobil yang tidak lulus uji emisi ya itu tidak boleh mengaspal. Nah, bagus itu mudah-mudahan regulasi pemerintah itu hal-hal yang bisa menyelamatkan alam. Nah tentu saja kalau hal kecil yang bisa kita lakukan seperti yang saya lakukan gerakan-gerakan untuk menanam pohon itu saya dengan saya generasi muda itu selalu melaksanakan kegiatan-kegiatan atau gerakan untuk menanam pohon, karena pada prinsipnya bumi itu kan bukan hanya warisan ya, tetapi bumi itu sesuatu yang juga akan kita wariskan. Maka itu kita berusaha untuk mencukupi untuk generasi yang akan datang. Nah jadi kita sebagai yang hidup di bumi juga sangat disarankan menggunakan energi secara arif gitu, jadi tidak berlebihan. Dari hal yang kecil aja, kalau keluar dari rumah matiin lampu, jangan pasang TV kalau nggak ditonton. Sekarang juga mengurangi nulis di kertas gitu ya, karena kan itu kan berkaitan dengan ya begitu. Jadi yang saya rasa kegiatan-kegiatan bisa dilakukan, tetapi yang paling penting itu dari kesadaran diri kita sendiri gitu, kesadaran dari mulai nggak buang sampah sembarangan aja gitu ya. Jadi memisahkan sampah organik dan organik, hal-hal kecil banget yang bisa dilakukan dari lingkungan rumah sendiri. Kemudian baru berkembang kepada keluarga, RT gitu, keluarga, tetangga, benar-benar mungkin pengelolaan sampahnya dan sebagainya, sampai kepada melakukan kegiatan yang skalanya lebih besar, gerakan tadi ya menanam pohon. Nah itu jadi memang yang sudah diajarkan dari kecil oleh keluarga saya gitu. Jadi kayak tadi keluar AC-nya dimatiin, lampu dimatiin gitu. Dari hal-hal yang kecil banget sederhana seperti itu dibiasakan, tidak membuang-buang energi gitu ya, tidak membuang listrik. Itu bukan hanya nggak mau bayar listrik mahal, tetapi bagaimana kita mengerti betul itu listrik itu diproduksinya apa, bahan dasarnya dari apa gitu, sehingga dari alam. Nah kita bisa melakukan ya itu tadi kegiatan yang bersifat untuk lebih mencintai alam kita itu sendiri. Begitu kira-kira dari saya. Baik, terima kasih Mbak Olive. Ini pemikiran yang sangat luar biasa dari Mbak Olive. Ini jadi sebenarnya berasal dari perspektif mikro ya, berasal dari individu, keluarga, kemudian dalam lingkungan kecil, baru kemudian secara makro ke masyarakat dan negara ya, Mbak, terkait dengan transisi energi ini harus dilakukan secara bertahap dan melibatkan individu ya. Iya, betul. Terima kasih Mbak Olive. Ini ada beberapa pertanyaan ini untuk Ibu Lita dan Pak Daniel, dan juga ada untuk Mbak Dita juga dari audiens, dari partisipan. Saya simpulkan aja Bu Lita ya, ini pertanyaan dari para Gen Z ini menarik nih, dan juga ada dari teman-teman media yang ikut bertanya ke Ibu Lita dan juga Pak Daniel. Ini menyangkut soal ini Bu, yang 2030 itu ditargetkan ada PLTU yang akan secara bertahap ya mulai 2026 kalau tidak salah itu ditutup, tidak difungsikan. Nah ini dampaknya bagaimana? Apakah di 2030 itu dari sisi keekonomian apakah
PLTU itu yang sudah lama beroperasi itu akan sudah BEP atau belum. Kemudian juga bagaimana pertanyaan berikutnya terkait dengan Gen E ini, bagaimana untuk dilakukan akselerasi EBT dan kendala yang dihadapi oleh pemangku kepentingan, terutama dari sisi pemerintah, bagaimana upaya untuk mengendalikannya. Kemudian soal peran startup tadi, ini ada pertanyaan juga dari Mas Hendy, bagaimana untuk startup di sektor energi terbarukan dilakukan akselerasi, karena peran dari startup ini juga penting untuk mensupport pengembangan ET. Itu Bu yang saya lihat dari beberapa pertanyaan dari teman-teman yang disampaikan ke Ibu. Monggo Ibu Lita. Ya, baik Pak Dudi, memang banyak dan ini mungkin kita bisa gabung-gabung ya Pak Dudi ya. Betul. Baik, Ya, Bu. Yang pertama memang yang sekarang lagi dibahas mengenai phasing out ini Pak, beberapa tadi disampaikan juga. Jadi ini masih dalam proses pembahasan karena ini sesuatu yang baru juga buat kita ya. Jadi di sini beberapa kementerian sedang mendukung bersama-sama bagaimana baiknya, karena kan kalau jadi sebetulnya ada yang posisinya memang dia memang akan berakhir Pak Dudi, tetapi juga memang ada yang istilahnya memang diberhentikan lebih cepat, itu ada juga istilahnya lebih cepat. Jadi kita akan membahasnya mungkin nanti ketika kami membahas satu demi satu. Nah, di sini posisinya memang yang lagi dibahas adalah pendanaan. Bahkan ini yang membahasnya Kemenkeu sendiri, karena memang ini menjadi ini semua kita bersama PR transisi energi ini, di mana memang yang paling kelihatan adalah mematikan PLTU dan mengganti dengan PLTEBT ya. Jadi posisinya Pak, ini semua lagi dibahas, dikaji satu demi satu, dan memang akan diambil nanti satu percontohan Pak, dua akan diusulkan dua percontohan, di mana semua masih dalam proses, nanti siapa yang menjadi penanggung jawab, lalu dananya bagaimana, seperti itu ya. Ini memang sangat ini Pak Dudi, jadi memang belum bisa saya informasikan lebih ya. Beberapa masih sedang pembahasan mana yang akan dijadikan pilot project Pak, ada dua yang diusulkan tetapi masih tahap pembahasan. Nah, jadi PLTU di sini pasti akan ada peran pemerintah untuk menanggung biaya akibat pemberhentian tersebut ya. Nah, jadi itu posisinya Pak. Kemudian pengembangan oleh pemerintah. Jadi di sini memang yang masih menjadi PR seperti disampaikan Pak Daniel adalah harga yang masih cukup mahal. Tetapi sebetulnya di satu sisi ada yang mahal, di sisi yang lain sebetulnya ada banyak sekali potensi. Nah, jadi yang sedang kami laksanakan adalah memang ini sudah cukup lama nih Pak, mengenai industri Pak. Jadi memang industri kita ini, contoh kayak Surya, itu sudah masuk sebetulnya, sudah ada. Tetapi karena teknologinya masih dari sisi hilir dan kemudian seperti kayak assembly gitu Pak ya, belum menjadi industri yang mandiri, memang belum bisa mendukung banyak untuk murahnya harga modul Surya contoh. Tetapi di sini pemerintah tetap membantu fasilitasi industri supaya bisa mengejar hal tersebut. Memang jangkanya kayaknya tidak bisa jangka pendek. Mungkin dalam 3-4 tahun kita punya harapan, misalkan kita ingin modul Surya Indonesia bisa bersaing. Nah, seperti apa? Nah, itu yang sedang dibahas, apa-apa yang dibutuhkan oleh mereka. Dan sebetulnya seperti disampaikan, kalau tadi kan kita ngomong sumber energi ya, tapi kalau kita ngomong dari sisi komponennya, itu sumbernya juga banyak di Indonesia. Contoh kayak modul Surya, karena memang tadi kita lihat Surya yang paling jadi primadona yang akan dikembangkan ya dalam skala yang besar. Kita ngomongnya modul ya, modul Surya ya yang bisa menangkap energi fotovoltaik dan kemudian dikembangkan menjadi energi listrik. Nah, Indonesia itu memiliki pasir kuasa yang sangat besar. Jadi kita harapkan memang juga harus sejalan nih ya Pak Dudi ya. Tadi kan kita punya target 2025, 2030, 2060, maka dunia industri harus dikembangkan ya. Ini yang harus dikembangkan. Nah, kemudian juga kalau peraturan sudah cukup banyak Pak, sudah ada semakin adanya kepastian. Contoh kayak yang tadi PLTS atap, kita boleh memasang dimanapun selama kita pelanggan PLN, ataupun kalau kita tidak pelanggan kita akan pakai baterai, maka sudah ada peraturannya sehingga ada sebuah jaminan ya. Nah, jadi tadi untuk industri dikembangkan tadi pasarnya udah cukup banyak Pak ya, adanya sebuah rencana pemerintah. Nah,
Kemudian itu pemerintahan. Untuk startup nih, startup ini yang sudah cukup banyak memang yang tadi PLTS atap ya. Jadi dia sudah banyak contoh juga startup ya yang dia juga membantu dari sisi pendanaan, sehingga siapa yang mau memasang bisa menghubungkan lalu dikawinkan dengan adanya pendanaan, maka kemudian dia bisa mempunyai PLTS atap di rumahnya ya. Startup ini memang diharapkan kreativitasnya malah nih. Ya, anak-anak muda sekarang kreativitasnya banyak, jadi mungkin bisa nanti anak-anak muda yang startup ini bisa mengadakan diskusi ya dengan kami ataupun dengan pihak lain, mana sih apa potensinya di sebelah mana seperti itu ya. Nah ini Pak Dudi saya ingin menginformasikan kepada anak-anak muda kita, bukan artinya tidak terlibat, tapi tadi disampaikan oleh Kak Olivia ya. Salah satunya hemat energi. Jadi sebetulnya antara energi kita membangun lagi yang baru dengan kita mempunyai sifat hemat energi itu bisa sangat membantu. Kita aja punya, apakah kita sudah punya kesadaran mematikan listrik ketika tidak dimanfaatkan, ya, mematikan lampu, mematikan AC, mematikan TV ataupun apapun ya. Nah itu bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, nah anak-anak muda sekarang ini kan rajin bikin status ya. Bikin status atau bikin konten ya. Nah, coba ayo bikin konten yuk mengenai energi terbarukan supaya semakin mengenal. Tadi Pak Rizky sendiri menyampaikan, Pak Rizky memang baru mendengar ya, karena memang betul kita menyadari kok Bapak Ibu semua ini hal-hal yang baru bagi kita ya. Dan ini kita kalau menyentuh generasi milenial mesti lewat media nih, media sosial ya. Jadi nanti adik-adik semua yang cukup aktif bisa ikut mensosialisasikan ya. Nah, kalau masing-masing yang paling terbuka PLTS atap tadi. Ayo kita sama-sama tapi memang tadi kuncinya memang investasi cukup besar ya di depan ya Bapak Ibu semua ya, adik-adik ya. Jadi ayo kita masang yuk, kita menggunakan energi surya bagi hidup kita sehari-hari dengan backupnya adalah PLN, sehingga semakin kita sebagai bukan cuma sebagai ini, tapi kita ikut serta terlibat di semua yang tadi, penurunan emisi, ikut serta di bauran energi semakin bisa tercapai ya, dan kemudian transisi energi semakin bisa dilaksanakan di Indonesia. Mungkin demikian dulu Pak Dudi. Terima kasih Pak Dudi. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya ditujukan ke Pak Daniel dari Mas Hendri ini. Saya simpulkan saja bahwa dalam masa transisi ini bagaimana strategi Pertamina untuk membangun energi terbarukan yang bersumber dari tenaga surya dan sumber lainnya. Ya mungkin sumber lainnya panas bumi salah satunya itu kan yang dikembangkan oleh Pertamina geothermal. Ini dalam kaitannya dengan prospek bisnis Pertamina termasuk kemampuan meraih laba. Bagaimana pula strategi distribusi atau transmisi energinya? Terima kasih ini Pak Daniel. Ya, terima kasih Kang Dudi. Terima kasih juga nih dari pertanyaannya juga dari yang lain-lain tadi saya lihat ya. Pertama memang betul bahwa energi terbarukan ini yang kita bahas sekarang ini itu masih relatif mahal ya. Tapi ke depan kita percaya bahwa teknologi akan berkembang dan akan menjadi semakin murah. Ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua, terus gimana dong? Kalau masih mahal, ya udah kita tunggu aja ntar sampai murah. Sekarang kita pakai yang ada aja dulu, gitu ya. Nggak begitu, gitu ya. Yang sekarang ini pun tadi dari Kalita ya di awal-awal udah menyampaikan tuh bahwa produksi nasional minyak mentah kita ini dan gas kita turun terus nih teman-teman. Sementara konsumsinya naik terus gitu ya. Nah kalau kita nggak berhemat gitu, kita jadi tukang belanja nih negara Indonesia ini gitu ya. Uang kita akan banyak keluar nih untuk belanja energi. Sayang kan duitnya gitu kan gitu. Jadi untuk menutupi itu ya kita harus mengembangkan energi terbarukan meskipun masih mahal. Terus gimana dong Pertamina? Kan nggak menguntungkan gitu. Ngapain repot-repot begitu ya? Nggak begitu juga pemikirannya gitu. Apa yang kita lakukan? Memang untuk dikomersialkan keluar ya ini memang belum begitu cukup besar ya skalanya. Tapi kita coba melakukan menjadi pionir lah gitu ya, mengaplikasikan
menerapkan gitu ya energi-energi terbarukan ini di dalam operasional Pertamina. Ya. Jadi kita udah pasang tuh sekarang di beberapa pompa bensin gitu ya, dan tahun ini kita akan lakukan masif ya. Di atap-atap pompa bensin mungkin kita kalau lagi ngisi bensin atau ngisi Pertamax, ngisi premium gitu ya, atau Pertalite atau solar gitu ya, nggak kelihatan gitu. Tapi di atas, di atap-atap itu di seluruh Indonesia ya, itu kita akan pasangin nih solar panel. Terus dipakai buat apa? Ya untuk dipakai konsumsinya dari SPBU tersebut. Sebagian lagi dipakai untuk charging station gitu ya. Untuk nanti ke depan akan ada swapping station untuk baterai-baterai motor. Jadi itu yang sekarang lagi kita lakukan di ratusan pompa bensin gitu ya. Kemudian juga PLTS ini kita udah manfaatkan nih di operasi-operasi kilang kita. Kan di kilang-kilang kita itu di daerah-daerah itu di sekitar kilang itu kan ada perumahan. Ya, perumahan dari pekerja yang bekerja di kilang 24 jam. Nah, di rumah-rumah itu kita pasangin tuh solar panel gitu. Yang selama ini listriknya itu berasal dari listrik yang diproduksikan dari membakar minyak gitu ya. Nah, itu kita udah bisa pakai sebagian untuk perumahan. Enggak hanya untuk perumahan, tapi untuk operasional kilang pun kita udah manfaatkan nih. Ya, operasional kilang, operasional di unit-unit aset-aset kita gitu ya. Kita udah manfaatkan gitu sendiri gitu. Ini memang upaya-upaya kita untuk kita sudah memulai ya, kita tidak menunggu nanti gitu ya, udah keburu polusinya udah makin banyak gitu ya. Jadi itu yang kita lakukan. Di sisi lain juga geotermal tentunya, panas bumi, kita akan lipat duakan tuh pembangkit listrik kita dari geotermal dalam 5 tahun ke depan. Ya, itu kita akan gelontorkanlah investasi-investasi kita ya untuk melipat duakan dari yang sekarang sekitar 600 ke 1,2 giga gitu untuk geotermal. Ini adalah wujud nyatanya kita lah gitu ya, untuk supaya energi bersih ini mulai banyak digunakan. Hal yang lain, tadi ada ya, tadi energi baru, tadi itu batu bara tergaskan. Ya, tadi Kalita sempat sharing, salah satunya adalah batu bara yang tergaskan. Jadi Pertamina pun dalam hal ini bersama-sama dengan PTBA ya, PT Batubara Bukit Asam, itu yang adalah produser batubara, itu batubara muda ya, ada batubara itu ada yang batubara yang tua gitu, ada yang muda, ini kalorinya nggak terlalu besar. Ini kita akan rubah dengan suatu teknologi gitu ya, sehingga bisa kita ekstrak gas gitu dari batubara. Jadi batubara yang tergaskan. Jadi nggak batubaranya yang dibakar sehingga karbonnya keluar gitu ya, ada debu segala macam. Nah, ini kita rubah dia gasnya ini nanti untuk menjadi pengganti LPG gitu ya, yang selama ini kita impor. Oh ya, teman-teman, kita sekarang ini LPG yang kita bakar itu 70-80% itu adalah impor loh. Gitu ya. Jadi LPG itu LPG yang mahal gitu. Jadi nah ini kita coba gantikan untuk menggunakan energi dari dalam negeri sendiri. Di sisi lain, nah, hidrogen ya, mungkin teman-teman banyak mengamati, udah ada mobil-mobil yang berbahan bakar hidrogen. Nah, hidrogen ini adalah the future of the fuel gitu ya. Jadi fuel masa depan ini hidrogen. Nah, ini kita udah mulai, hidrogen pun ada dua tuh, ada namanya blue hidrogen, ada green hidrogen. Nah, kita tahun depan nih, sekarang kita lagi bangun pabriknya, tahun depan kita udah bisa memproduksi hidrogen. Jadi untuk mengakselerasi pemanfaatan energi baru dan terbarukan gitu ya, untuk meredam laju pemanasan global gitu ya, itu kita sudah mulai memanfaatkan nih. Memang belum ditujukan untuk komersial keluar atau dijual gitu ya, tapi itu kita pakai dulu untuk konsumsi dalam rumah tangga Pertamina sendiri. Nah, ini wujud nyata yang kita kerjakan sekarang. Sambil kita juga ada sekelompok dari grup kita gitu ya,
yang mengerjakan research teknologi gitu, yang mengikuti teknologi ada berkembang di mana saja, supaya teknologi ini kita ngikutin dan kita bisa segera bisa manfaatkan once dia available gitu ya, untuk memproduksi energi yang lebih murah. Jadi sekali lagi sekarang ini gitu ya, menuju ke energi terbarukan, energi kita akan semakin mahal nih teman-teman ya. Sekarang udah kerasa tuh gitu ya, BBM di SPBU Pertamina aja yang jual Pertamax Pertalite-nya, Pertamax-nya masih 12 ribuan, yang lain udah 15-16 ribu, memang segitu seharusnya harganya gitu. Nah sekarang ini pemerintah mensubsidi tuh, jadi kita ini disubsidi nih teman-teman sama pemerintah nih sekarang ini gitu ya. Nah ini ke depan kita harapkan kita tidak membebani negara lebih berat lagi gitu ya, kita manfaatkanlah energi terbarukan. Jadi itulah yang Pertamina lakukan ya, mengalokasikan investasi, memanfaatkan energi terbarukan dalam operasinya gitu ya, juga ikut dalam melakukan research, juga tadi ada terakhir yang menarik tuh, startup gitu ya. Jadi Pertamina pun tertarik nih kalau ada teman-teman yang punya ide startup terkait dengan energi baru terbarukan ya. Kita juga ingin membangun suatu ekosistem di mana startup yang bisa mendukung energi terbarukan ini berkembang gitu ya, baik dari B2C-nya, baik dari teknologinya, baik dari payment system-nya, baik dari supply chain-nya. Ini teman-teman semua yang punya ide gitu ya, ini nanti bisa hubungi saya deh gitu ya, coba kita lihat seperti apa idenya gitu ya, nanti kita lihat nih bisa kita kembangkan ke arah mana, karena kita juga sekarang lagi cari-cari juga di luar sana gitu, ide-ide apa gitu yang bisa kita bawa nih, ide-ide startup gitu ya, untuk kita bawa ke Indonesia ini untuk mendukung perkembangan energi baru terbarukan gitu. Jadi kita harus all out nih ya, kita harus all out untuk menyelamatkan Indonesia khususnya gitu ya, lingkungan, alam gitu. Satu lagi saya mau tambahin, ini ada, mumpung ada Mr. and Mrs. Grand Tourism ya. Jadi ekoturism pun kita harus kampanyekan terus nih, minta tolong gitu ya. Di geothermal ini kita memanfaatkan ya seperti ada di Kamojang, di tempat-tempat lain, panas buminya gitu ya. Ini ekoturism yang ada di operasi-operasi geothermal kita mau bangun ya. Jadi dana CSR kita gitu, corporate social responsibility gitu ya, itu kita mau alokasikan untuk membangun ekoturism gitu. Dan ini juga dalam rangka pembelajaran ke masyarakat gitu ya, dan juga bisa menikmati dan merasakan secara nyata bagaimana kalau lingkungan itu dikelola dengan baik gitu, sehingga ujung-ujungnya bermanfaat buat masyarakat juga. Itu dulu mungkin sementara, Kang Dudi. Baik, terima kasih Pak Daniel. Tadi itu ada opportunity nih bagi teman-teman dari Pertamina ini. Pak Daniel sudah membuka diri untuk startup dan juga ini untuk ekoturism di wilayah-wilayah operasi, terutama di daerah wilayah operasi geothermal di apa ya? Di Kamojang dan lain-lain untuk pengembangan CSR-nya. Nah, sebelum pertanyaan berikutnya untuk Mbak Olip serta Mbak Dita ini, saya sampaikan ada apresiasi bagi para partisipan audiens ini dari panitia ini memberikan untuk 5 pendaftar pertama mendapatkan voucher dari PT Summarecon Agung, Summarecon Mall Kelapa Gading. Ini nanti bisa menghubungi panitia ini atas nama Aurelia Agustina, kemudian Alvia Harisandi, Sarah Hairani, Gabriel Bobby, Yohana Aurelia, kemudian yang mendapatkan hadiah t-shirt dari netralnews.com, Edward Chandra, Firman Husnul Yakin, Melia Geva Arvina, Teguh Febriansah, Endang Diastuti Supardi. Kemudian juga panitia memberikan apresiasi, nanti silakan menghubungi panitia untuk 10 penanya di room chat, yaitu 1 Danik Purwandari, 2 Nurma, 3 Muhammad Slamet Yahya, 4 Eni, 5 Jennifer, 6 Henry, 7 Eko Wijatmoko, 8 Rizal Netbits, 9 Iwan dari Majalah Gatra, dan 10 Sarah Hairani.
Silakan untuk nama-nama tersebut bisa menghubungi panitia untuk mendapatkan apresiasi. Ada yang mendapatkan voucher dari Mall Kelapa Gading serta kaos t-shirt dari netralnews.com. Oke, baik. Untuk pertanyaan berikutnya ini ada untuk Mbak Olip serta Mbak Dita. Mbak Olip masih bergabung? Mbak Olip? Ya, halo. Ini ada pertanyaan untuk Mbak Olip dari partisipan. Bagaimana mengajak milenial supaya bisa hemat energi seperti yang disampaikan tadi secara individu oleh Mbak. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih. Pertanyaannya seperti yang tadi sudah dijelaskan, itu sebenarnya dengar nggak suaranya? Iya, Mbak. Baik. Halo. Iya, Mbak. Halo. Silakan, Mbak. Silakan. Ya, baik. Jadi mungkin saya lebih kepada sehari-hari ya. Jadi, seperti tadi perbuatan-perbuatan kecil seperti yang tidak buang sampah sembarangan, matiin TV kalau nggak ditonton, apalagi kalau yang malam ketiduran. Kemudian lampu kalau nggak dipakai dimatiin. Kalau bisa siang, sebisa mungkin tuh siang jangan pakai lampu. Kalau malam juga kan tidak pakai lampu. Jadi kalau saya konsepnya gitu. Jadi makanya buat rumah yang tata cahayanya, tata ruangnya itu yang baik ya, cahaya dan sirkulasi angin. Nah jadi sebisa mungkin kita benar-benar hemat energi tuh. Pagi, siang, udah sore itu baru pakai lampu. Nah kemudian sampai mana ya tadi? Ya, jadi kemudian setelah itu sekarang ini kan semua serba literasi digital ya. Yeah. Kalau kita kayak nulis buku, mungkin saya juga sebagai penulis kan juga buat buku. Cuman zaman sekarang kalau anak milenial tuh semua serba di gadget gitu. Jadi kayak mungkin kita buat konten tadi yang seperti disampaikan oleh Ibu ya. Jadi kita lebih kepada misalnya sosial media kita Instagram gitu. Nah, jadi apa yang kita lakukan? Kita sosial media itu digunakan secara bijak itu untuk menyebarkan informasi-informasi bukan hanya untuk yang pamer-pamer, kehidupan atau bagaimana, tetapi yang ada manfaatnya untuk masyarakat luas gitu. Jadi dari hal-hal kecil tadi, misalnya tadi saya selalu mempunyai gerakan-gerakan menanam pohon gitu ya, yang untuk kita posting di sosial media sehari-hari yang tadi saya bilang kegiatan hal-hal kecil ya, tidak buang sampah, mengedukasi sampah organik, terus kayak misalnya saya diving di laut itu banyak sampah gitu kan, kita ambil gitu, terutama sampah-sampah yang non organik, artinya plastik yang memerlukan belasan tahun gitu ya untuk bisa menyatu lagi dengan alam atau didaur, tidak bisa didaur ulang gitu kan, sampah non organik gitu. Jadi hal-hal kecil yang simpel, sederhana, tetapi itu mungkin bisa jadi konten-konten yang kita share ke sosial media kita untuk diketahui oleh masyarakat luas, terutama follower-follower kita. Jadi itu yang bisa saya lakukan, hal yang paling sederhana dari diri sendiri, dan saya rasa dari diri sendiri itu sudah sangat membantu ya program pemerintah yang tadi begitu besar, begitu masif. Jadi itu kan perlu waktu, perlu perencanaan. Jadi setidaknya walaupun kita tidak mengikut berpartisipasi dalam program tersebut, tetapi pada saat diri kita sendiri udah bisa menahan diri, memakai energi secara bijak, itu saya rasa tuh pasti sudah sangat membantu program besar pemerintah itu. Begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Olip. Kemudian pertanyaan terakhir untuk Mbak Dita, ini Miss Grand Tourism Indonesia 2022. Mbak Dita masih join? Masih. Oke. Ini ada pertanyaan dari partisipan. Sejauh mana anak muda perlu mengetahui dan aware akan energi terbarukan? Kemudian sebagai perwakilan anak muda, bagaimana tanggapan Mbak Dita dengan energi terbarukan? Dan terakhir, pesan untuk anak muda dalam menyambut energi terbarukan. Mbak. Baik,
Terima kasih sebelumnya untuk pertanyaannya. Ini terdengar 3 pertanyaan, mungkin nanti bisa dibantu untuk diulangi pertanyaan selanjutnya ya. Tapi pertama, kalau misalnya dari segi Dita sendiri sebagai perwakilan dari generasi milenial dan Gen Z juga ya, seberapa jauh sih pentingnya generasi muda ini harus tahu tentang energi terbarukan? Tentu sejauh mungkin dan sedalam mungkin gitu. Bahkan seharusnya edukasi tentang energi terbarukan ini bisa secara merata disebarluaskan gitu, dan bagaimana peran satu sama lain dari generasi muda untuk selalu mensosialisasikan tentang energi terbarukan ini dalam mendorong pengembangan energi ini memang sangat amat terbilang 30, 50 tahun sampai 100 tahun yang akan datang adalah perannya generasi muda. Bukan lagi senior-senior kita, bukan lagi mungkin Bapak yang ada di sini gitu kan. Karena terlihat dari usia pun memang kita nggak pernah tahu usia. Tapi peranan kita sebagai anak muda yang lagi sekolah nih gitu, atau anak SMA yang mau milih jurusan seperti itu. Nah, sosialisasi tentang generasi energi terbarukan ini perlu diketahui sama kita gitu, biar nanti ke depannya kitalah yang memberikan solusi terbaik untuk bumi kita, karena pada dasarnya generasi muda inilah yang sebenarnya menjadi faktor besarnya kasus dari global warming. Mereka tidak tahu bahwa kehadiran energi terbarukan ini adalah solusi yang diberikan untuk menyelesaikan masalah global warmingnya kita gitu ya, masalah panas keadaan bumi kita yang semakin bisa dibilang parah. Tadi juga Kak Olive bilang kalau misalnya kita tuh sebenarnya tinggal nunggu bom atom aja gitu, bom waktu aja, nggak tahu deh kapan itunya. Dan hal ini yang perlu memang disosialisasikan kepada anak muda, karena kita sadar sendiri ya, teman-teman di sekitar Dita juga gitu, dan mungkin anak-anak muda yang lebih lagi di bawah Dita usianya, saya bilang Dita juga masih 21 tahun ini, tidak mengetahui sebenarnya pola hidup mereka lah yang punya pengaruh besar terhadap kondisi alam kita yang semakin rusak ini, seperti ya bisa kita bilang rusak lah ya gitu. Dan kita sebagai anak muda punya peran yang sangat amat penting untuk keberhasilan dari pengembangan energi terbarukan ini. Dengan cara apa? Transisinya dari transisi energi ini kita harus perlu punya pola yang benar gitu, pola yang baik seperti itu. Dan pola yang baik itu dibangun dari hal-hal yang simpel tadi, kata Kak Olive kan, dari hal-hal kecil, little things for big impact seperti itu. Dari bagaimana kita bisa memanfaatkan sosial media kita dengan baik, karena kita sadar banyak sekali generasi muda yang punya followers yang banyak. Kalau di sosial media itu followers yang banyak gitu, influencer. Tapi isi dari sosial media mereka tidak mengedukasi. Sayangnya seperti itu gitu. Padahal seharusnya mereka bisa memanfaatkan apa yang mereka punya, sosial media yang mereka punya ini untuk mensosialisasikan hal-hal yang baik. Jadi saling bangun-membangun. Jangan sampai kita menjadi anak muda yang hanya sekedar memblaming government, memblaming beberapa pihak dalam kondisi yang ada saat ini. Padahal kitalah yang sebenarnya punya peranan sangat aktif dalam perusakan, bisa kita katakan perusakan bumi ini, seperti itu. Mungkin kalau untuk pertanyaan kedua, apa ya, boleh diulangi? Mohon bantuannya, tadi sempat. Sebagai perwakilan anak, bagaimana tanggapannya dengan energi terbarukan? Baik. Kurang lebih seperti apa yang tadi sudah disampaikan ya, bahwa energi terbarukan ini adalah solusi terbaik dan alternatif dari kondisi yang ada gitu. Apalagi memang seperti penggunaan energi tak terbarukan kemarin, seperti penggunaan batu bara, seperti itu ya. Ini kan semuanya hadir karena adanya permintaan masyarakat yang semakin tinggi. Apalagi kan sebenarnya banyak nih anak-anak muda yang sebenarnya nggak tahu kalau misalnya keinginan kita dalam penggunaan plastik, dalam penggunaan kertas, dalam penggunaan teknologi, semua itu kan dikelola oleh industri menggunakan bahan dasarnya apa? Batu bara. Berarti kan sebenarnya ini kan jawabannya adalah permintaan masyarakat, permintaan anak muda yang semakin tinggi dengan berbagai macam tipe lah permintaannya gitu ya. Apalagi sekarang globalisasi semakin tinggi
gitu ya. Jadi hal-hal baru yang mereka ketahui, jadi mereka mau lagi dari yang kayak gini nih, kebiasaan yang seperti ini yang seharusnya dikurangi. Dan inilah makanya Dita berharap dengan adanya energi terbarukan, sebagai Dita juga sebagai perwakilan dari anak muda, Dita bisa ikut turut membantu dalam mensosialisasikannya seperti itu. Dan Dita harap juga lewat Dita menjadi perwakilan dari generasi muda mengikuti webinar kali ini, Dita bisa menjadi contoh atau icon untuk mengajak, mengencourage anak-anak muda lainnya untuk yuk sama-sama gitu, lebih baik mendengarkan webinar nih dengan mengetahui edukasi seperti ini daripada hanya sekedar menggunakan aplikasi hanya untuk bermain seperti itu. It's okay menggunakan aplikasi untuk bermain, tapi gunakanlah aplikasi tersebut bermainnya dengan main yang beredukasi seperti itu gitu. Gunakanlah sosial media kalian, aplikasi kalian yang kalian mainkan gitu ya, teman-teman mainkan itu dengan mengedukasi, dengan isi kontennya itu mengajak satu sama lain gitu. Jadi kehadiran energi terbarukan ini memang sesuatu yang baru dan sesuatu yang mungkin agak terbilang sulit dipahami, tapi memang harus dipahami seperti itu dan harus dikembangkan, dan apalagi anak muda lah seharusnya menjadi ikon dari pengembangan ini seperti itu, harus menjadi ikon untuk membantunya seperti itu, membantu adanya energi terbarukan ini biar bisa ke depannya continuity, berkelanjutan dan meninggalkan hal-hal atau kebiasaan yang sebelumnya bisa dikatakan terbilang kurang baik lah seperti itu. Dan mungkin untuk pertanyaan ketiga, Kak. Pesan untuk anak muda dalam sambut energi terbarukan. Baik, pesan untuk anak muda ya, semoga teman-teman di sini juga bisa sama-sama kita saling belajar. Di sini kita juga tidak menggurui, kita juga hanya sekedar sharing, dan kita juga masih belajar di webinar kali ini juga, dan suatu kehormatan sekali lagi untuk kita bisa di sini. Tapi yang pasti dengan kehadiran energi terbarukan tadi juga Pak Daniel ya, kalau nggak salah sudah sempat mengatakan bahwa kehadiran energi terbarukan ini tetap harus diiringi dengan hemat energi. Banyak cara untuk bisa menyongsong hemat energi ini. Salah satunya seperti reboisasi. Kita selalu berusaha sebagai anak muda, tidak hanya sekadar ketika Dita menjabat sebagai Miss Grand Tourism saja gitu ya. Tapi sebelumnya Dita juga sudah berupaya untuk menggunakan sosial media Dita untuk mengencourage teman-teman di luar sana untuk yuk sama-sama kita punya aktivitas yang baik gitu, dalam mungkin bisa bergabung dalam suatu community. Kalau di daerah Dita sendiri di Lampung, karena kebetulan Dita dari Provinsi Lampung, itu masuk dalam komunitas Lampung Sweeping Community, di mana ini adalah community lingkungan, dari bagaimana cara menjaga lingkungan, dari bagaimana caranya mengelola sampah dengan baik, pemilahan sampah dengan baik, itu sangat amat membantu dalam proses pengolahan sampah nanti ke depannya gitu ya. Karena banyak nih masih anak muda yang belum tahu ngebedain mana sampah yang bisa didaur ulang, mana sampah yang enggak. Kebiasaan ini kan sebenarnya kebiasaan yang kecil, mungkin bisa dianggap remeh sama teman-teman semua di luar sana, tapi padahal kebiasaan inilah yang punya potensi untuk membantu pengolahan sampah ke depannya gitu, dalam mengurangi kasus global warming-nya kita gitu. Dan terus juga mengatur ruangan tadi yang listrik, penggunaan AC seperti itu, karena kebiasaan anak muda sekarang nih listrik, penggunaan HP kalau bisa dicas sambil dimainin, kan nggak kelar-kelar ya ngecasnya. Cara yang mengedukasi seperti itu tuh yang perlu Dita sosialisasikan juga menggunakan sosial media Dita, dan Dita juga usahakan untuk terus continuity dalam mensosialisasikan ini, yang semoga memang ke depannya anak-anak muda lainnya, teman-teman Dita juga mengikuti dengan cara ini gitu. Dan Dita juga kebetulan memang presenter gitu, jadi Dita berusaha untuk mensosialisasikannya di media yang ada, bagaimana sih kebiasaan yang harus kita lakukan ke depannya seperti itu. Dan Dita harap dengan kapabilitasnya setiap anak muda yang ada, tidak harus menjadi presenter gitu, tidak harus menjadi Miss Grand Tourism, tapi every aspect of our life gitu, dan every patient yang ada pastinya punya peranan yang sama gitu dalam mensosialisasikan kebiasaan atau pola hidup yang ada untuk membantu perkembangan energi terbarukan ini seperti itu. Dan satu hal lain, kita harap juga teman-teman di luar sana bisa lebih bijak lah dalam memilah atau melakukan sesuatu, memilih langkah yang benar.
Seperti halnya menggunakan kebiasaan kalau misalnya kemarin nih COVID-19 sebenarnya sudah sangat membantu alam kita lebih membaik. Karena apa? Mobilisasinya berkurang gitu, penggunaan transportasi berkurang karena kegiatan orang berkurang. Jadinya alam kita lebih baik gitu. Tapi dengan kondisi kita sekarang yang sudah mulai membaik lagi, kan mobilisasi semakin meningkat. Kita harapkan teman-teman di luar sana bisa lebih bijak kalau bisa menggunakan transportasi umum, kenapa tidak gitu? Kenapa harus menggunakan transportasi pribadi? Biar apa? Biar mengurangi polusi yang ada dan membantu juga pengurangan isu-isu global warming, dan juga kedepannya pastinya punya impact yang besar juga untuk pengembangan energi terbarukan. Seperti itu sih kurang lebih yang kita harapkan dari teman-teman semua, dan itu juga terus belajar. Baik, terima kasih Mbak Dita. Ini saya diingatkan oleh panitia, ini sekarang sudah 17.15, waktu sudah lewat 15 menit ini. Terima kasih banyak nih kepada Pak Daniel, Bu Lita, Mbak Olive, Dita, dan juga Riki atas pemikirannya yang luar biasa pada sore hari ini dan memberikan pencerahan bagi teman-teman kalangan milenial dan juga teman-teman media yang ikut bergabung bersama kita pada sore hari ini. Sebelum mengakhiri diskusi ini, mungkin saya ingin minta closing statement dari Ibu Lita, Pak Daniel, Olive, Riki, dan Dita. Ya, 60 detik mulai dari Ibu Lita dulu. Silakan. Ya, Pak Dudi, terima kasih Pak Dudi untuk acara ini kepada netralnews.com. Ini sangat menarik karena memang transisi energi ini menjadi isu global ya. Jadi dengan acara ini semakin banyak yang mengenal. Nah, kami sangat terbuka Pak Dudi untuk banyak hal yang didiskusikan, ada masukan ataupun ada penjelasan yang lainnya, silahkan. Dan mari adik-adik semua kita bisa ikut serta ya. Pertama tadi disampaikan hemat energi, kemudian mengembangkan, ikut serta mendukung, bisa banyak membaca, lalu banyak menginformasikan, dan kemudian ikut serta dalam pengembangan energi terbarukan. Memang yang paling gampang adalah pembangunan PLTS atap di lingkungan kita masing-masing. Demikian Pak Dudi, terima kasih. Terima kasih Bu Lita. Selanjutnya Pak Daniel, monggo Pak. Ya, terima kasih teman-teman semua untuk memiliki lingkungan hidup yang sehat adalah tanggung jawab kita bareng-bareng ya. Jadi ini adalah untuk masa depan kita gitu ya, untuk generasi penerus supaya kita bisa mewariskan ya. Tadi Mbak Olive sempat menyitir mengenai warisan dan mewariskan. Jadi supaya kita juga bisa mewariskan ekosistem yang sehat untuk generasi penerus dengan melakukan dan mendorong berpartisipasi gitu ya dalam kaitannya dengan energi terbarukan apapun lah gitu ya, baik yang mau belajar, baik yang hidup sehari-hari, hemat energi gitu ya. Nah ini PR kita bareng-bareng nih semuanya gitu ya, supaya kita bisa sukseskan. Banyak tantangan teman-teman, pemerintah juga nggak kalah pusing gitu ya mengelola ini semuanya, mengeluarkan regulasi-regulasi. Jadi kita semuanya harus sadar bahwa ini adalah suatu keniscayaan, bukan pilihan ya. Jadi energi terbarukan itu adalah suatu bukan opsi ya. Jadi adalah suatu keharusan nih yang harus kita kerjakan sama-sama semuanya, bukan pilihan. Terima kasih Kang Dudi sama semua yang hadir. Terima kasih Pak Daniel. Selanjutnya Mbak Olive, silakan Mbak Olive. Ya, terima kasih. Saya closing statement dengan singkat dan padat. Disiplin diri adalah awal penyelamat bumi itu sendiri. Jadi marilah kita semua berdisiplin, memulai dari diri sendiri, menyayangi lingkungan, karena seperti yang tadi disampaikan, bumi itu bukan hanya warisan, tetapi juga sesuatu yang akan kita wariskan untuk generasi penerus kita. Maka tanamlah sebatang pohon, itu akan menjadi sangat berarti di kemudian hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Olive. Selanjutnya Mbak Dita, silakan. Baik, mungkin dari Dita, tanggapannya lebih kepada let's know yourself first gitu. What you wanna do and what you wanna be in the future life gitu. Maulah
dan jadilah seseorang yang wise. Jadilah seseorang yang bermanfaat untuk orang sekitar gitu. Dengan cara apa? Dengan cara terus belajar dan mau untuk support sesuatu yang baru gitu. Dan jangan takut untuk menjadi yang pertama, karena yang pertamalah yang biasanya akan dikenang gitu. Jadi jangan pernah takut untuk memulai sesuatu dan mensupport sesuatu yang mungkin dikira ini hal yang tidak mungkin, energi terbarukan ini. Tapi tentulah gitu, apapun yang tidak mungkin di hadapan kita saat ini akan menjadi mungkin di masa depan. Sama sepertinya penggunaan teknologi yang dahulu ya, kita tidak pernah mengetahui bahwa perkembangan zaman akan terus berputar. Jadi kita hanya berharap untuk teman-teman di luar sana, jadilah anak muda yang bijaksana, anak muda yang punya responsibility yang tinggi untuk hidupnya dan untuk orang sekitar. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dita. Selanjutnya Mas Rifki, kalau masih bergabung. Ya. Silakan Mas. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih untuk Netral News dan juga Pertamina. Harapan saya ke depan semakin banyak kaula muda yang memiliki rasa tanggung jawab, kesadaran yang penuh akan suatu hal, terutama untuk isu yang sekarang sedang diangkat, dan lebih mengerti lagi apa yang harus kita lakukan sebagai diri kita sendiri. Karena segala sesuatu dimulai dari diri kita sendiri sebelum kita merubah lingkungan kita gitu. Besar harapan saya semakin timbul tanggung jawab kita untuk dapat memperbaiki lingkungan kita dan juga memperbaiki apa yang akan terjadi di masa mendatang. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lita, Pak Daniel, Mbak Oli, Dita, dan Rifki atas sharing pada sore hari ini. Saya tidak akan menyimpulkan apa yang disampaikan yang demikian luar biasa pemaparan dari para narasumber, terutama Bu Lita dan Pak Daniel tadi memberikan perspektif dan pencerahan bagi teman-teman ya. Tadi bagaimana peran generasi muda, peran kalangan milenial untuk transisi energi menuju net zero emission di 2060, perlu kesadaran dan juga itikat baik dari masing-masing individu. Ini sangat luar biasa. Nah, ini dari panitia akan memberikan memento nih. Silakan panitia untuk para narasumber. Ya. Ini yang pertama untuk Pak Daniel Purba nih. Terima kasih Pak Daniel. Terima kasih. Ibu Martarita Sibarani, terima kasih Bu Lita. Mbak Olive ya Zalianti, terima kasih Mbak Olive. Kemudian Mbak Dita Fatimatu Zahra, terima kasih Mbak Dita. Dan terakhir untuk Mas Rifki Mons, terima kasih Mas Rifki. Terima kasih Pak. Sebelum menutup acara sore hari ini, saya memberikan kesempatan untuk Pak Hotma Simatupang. Barangkali ada kata penutup dari Bapak, silakan Pak. Terima kasih Pak Dudi. Jadi kami suatu percakapan yang luar biasa, sangat bernilai. Terima kasih untuk Pak Dudi yang memandu dengan sangat baik. Terima kasih Pak Daniel, Ibu Lita, dan semua narasumber. Mari kita mulai dari diri sendiri, dari kita sendiri untuk mengimplementasikan apa yang kita bicarakan. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Pak Hotma. Terima kasih para narasumber dan juga audien yang telah bergabung selama hampir 2 jam pada acara energi terbarukan untuk siapa? Kamu perlu tahu. Saya Dudi Rahman, mohon maaf apabila dalam memandu jalannya acara sore hari ini banyak kekurangan dan kekilapan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak kita. Saya izin